Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Riki Afrialdi. Terima kasih yang sudah singgah di channel ini dan yang sudah mensubscribe video sebelumnya, sehingga dapat informasi video-video kelanjutan mengenai tentang kelistrikan atau elektronik, ya. Nah, kali ini kita akan coba berbagi menginformasikan kepada rekan-rekan, kepada siswa-siswi, ya, kepada teman-teman sekalian yang butuh informasi mengenai perhitungan daya PLN di rumah kita, ya, atau di rumah-rumah. Kita lihat di sini, ya, ada data yang direkomendasikan oleh pihak PLN, ya, datanya. Kita lihat di tabel ini ada daya listrik PLN yang terpasang. Kemudian ada MCB yang terpasang, ampere batasan, ya. Ini sama dengan bracket, ya, otomatis untuk membatasi beban yang kita gunakan di rumah, ya. Nah, sebelumnya dari video-video sebelumnya juga ada informasi mengenai data MCB, ya, data MCB, kegunaan dari sebuah MCB. Nah, baik, ini kita coba memberikan informasi bagaimana sih cara perhitungan daya PLN di rumah. Mungkin barangkali ada yang kurang paham, ya, ada yang ingin mengetahuinya lebih baik lagi, ya. Kita coba jelaskan di sini. Untuk daya listrik PLN yang terpasang di sini volt ampere satuannya, yaitu ada 450 volt ampere, 900 volt ampere, 1300 volt ampere, 2200 volt ampere, 3500 volt ampere, dan seterusnya. Ya, kemudian MCB yang biasa terpasang, ini ada batasannya, 2 ampere, 4 ampere, 6 ampere, 10 ampere, dan 16 ampere. Tapi sebelumnya kita harus pahami dulu, ya. Di sini ada 3 daya, yaitu daya semu, daya aktif, dan daya reaktif. Ya, ini daya reaktif, kita coba ubah, ya. Sebenarnya daya reaktif ini reaktif. Nah, sudah kita rubah. Nah, di sini perlu kita pahami bersama apa sih itu daya semu, gitu, ya. Daya semu adalah daya nyata yang diberikan pihak PLN kepada konsumen atau masyarakat satuan dalam volt ampere PA. Nah, di sini yang rekomendasikan oleh pihak PLN itu adalah daya semu, ya. Yang diberikan itu daya nyatanya adalah daya semu. Nah, barangkali mungkin orang mengatakan berapa dayanya, 900 watt. Nah, watt dengan PA itu sebenarnya ada perbedaan, ya, ada perbedaan. Cuman orang awam mengatakan itu sama dengan 900 watt. Sebenarnya tidak. Nah, ini yang harus kita lebih jelaskan lagi, ya, biar tidak gagal paham, ya. Lihat video ini sampai selesai. Kita lihat di sini perbedaannya. Daya aktif, ya, daya aktif adalah daya yang sebenarnya dibutuhkan oleh beban dalam satuan watt. Nah, ini biasanya kita menggunakan kulkas, menggunakan AC, menggunakan lampu, ya, menggunakan mesin air, sanyo, kemudian menggunakan blender. Itu semua satuannya adalah watt. Jadi watt itu adalah daya sebenarnya yang dibutuhkan oleh beban. Jadi contohnya saja misalnya kulkas, dayanya 300 watt. Lampu misalnya 50 watt, ya, atau lampu berdaya 18 watt. Nah, itu adalah beban, ya, daya beban yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh lampu tersebut. Misalnya mesin cuci, dayanya berapa? Nah, daya yang dibutuhkan misalnya ada tertulis 350 watt. Nah, ini adalah daya aktif. Nah, daya aktif, ya. Harus kita bedakan apa itu daya semu, apa itu daya aktif. Ya, nah, daya aktif itu adalah daya yang sebenarnya dibutuhkan oleh beban. Jadi kalau misalnya kita menggunakan setrika, kita lihat di label di belakangnya setrika itu ada tulisan 350 watt. Di rice cooker misalnya ada tulisan 350 watt. Nah, itu adalah daya aktif, ya, daya sebenarnya yang dibutuhkan oleh peralatan elektronik tersebut. Nah, kemudian ada daya reaktif. Daya reaktif adalah daya yang ditimbulkan akibat penggunaan beban induktif yang satuannya adalah volt ampere reaktif atau PAR. Nah, ini biasanya
pabrik ya, di pabrik itu banyak menggunakan motor listrik, dinamo listrik yang menggunakan lilitan kawat ya, yang banyak menimbulkan induksi. Makanya di sini ada daya reaktif. Nah, biasanya ada KWH yang berbeda untuk pabrik atau industri yang dilengkapi oleh pihak PLN. Nah, untuk memahami itu kita harus paham dulu ya, bagaimana sih sebenarnya perbedaan daya semu dengan daya aktif. Nanti selanjutnya akan kita jelaskan lebih jelas lagi. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, di sini ada contoh. Ini meteran yang saya miliki ya. Di sini saya gunakan ya, dayanya adalah yang 3500 volt ampere atau PA. Nah, di sini tertulis 3500 volt ampere. Dengan MCB terpasang adalah 16 ampere. Ya. Nah, ini saya naikkan dayanya kemarin ya, dari 1300 menjadi 3500 karena apa? Saya menggunakan banyak peralatan elektrolit ya, elektronik, contohnya saja AC ya, kemudian kulkas, mesin cuci ya, AC saja 2 ya, kemudian rice cooker, kemudian ada dispenser lagi ya. Nah, ini kita gunakan yang 3500 volt ampere. Di sini tertera 16 ampere. Kalau kita lihat di sini memang MCB yang diizinkan adalah 16 ampere. Kodenya C16, di sini ada kodenya. Ya, kita lihat di sini, kita amati di sini. Kita amati di sini. Ini adalah MCB 2 ampere, 4 ampere, 6 ampere, 10 ampere dan 16 ampere. Ini ada 5 contoh yang saya tampilkan di sini. Untuk membedakannya kita lihat di sini, kodenya ada. Ya, setiap MCB ini ada kode yang ditampilkan di sini untuk menunjukkan beban MCB tersebut. Di sini adalah CL2 ya. Kalau C32N ini adalah kode produksi ya, untuk merek Multi 9 ini ya. Merlin Gen ini biasanya C32N itu kode produksi mungkin ya. Tapi yang pasti yang harus kita pahami adalah nih CL2-nya ya. CL2 itu berarti 2 ampere. Kemudian untuk 4 ampere CL4 ya, itu berarti beban tidak boleh melebihi dari 4 ampere. Kemudian CL6 ya, kemudian ada CL10. Nah, ini ada CL16. Nah, kode inilah menunjukkan ampere tadi. Ya, batasan di meteran yang kita punya atau yang kita miliki. Jadi kita tinggal lihat aja di sini. Nah, Anda bisa mengamati di meteran rumah masing-masing kodenya berapa angkanya ya. Tinggal menyesuaikan. Kalau dia 10 berarti 2200 daya yang terpasang oleh pihak PLN. Kemudian kalau 16 berarti 3500 atau yang 5000 lebih. Nah, tinggal perhatikan saja MCB yang ada di meteran depan rumah kita masing-masing. Nah, berikutnya kita akan coba ya, kita akan coba bedakan daya semu dan daya aktif ya. Berikut ini kita lihat. Nah, di sini cara perhitungan daya PLN di rumah kita ya. Daya semu satuannya adalah volt ampere, tegangan dikali arus ya. Kita pahami, kita tahu juga bersama tegangan PLN yang distandarisasi oleh pihak PLN adalah 220 volt ya. Maka tinggal kita kalikan 220 volt dikali 2 ampere 440. Sebenarnya yang ini adalah 450 ya. Di sini 440. Kemudian 220 dikali 4 ampere 880, disebut dengan 900 volt ampere. Kemudian 220 volt. Di sini kita gunakan MCB 6 ampere. Dia hasilnya 1320 volt ampere. Sementara yang di sini disebut dengan 1300 volt ampere dayanya. Kemudian 220 volt dikali 10 ampere, hasilnya 2200 volt ampere. Nah, ini sama ya. Nah, ini kebetulan sama, pas 2200 volt ampere. Nah, kemudian di sini 220 volt dikali 16 ampere, hasilnya 3520 volt ampere. Sementara yang terpasang adalah 3500 volt ampere. Nah, ini mungkin toleransi ya, toleransi. Nah, daya toleransi menyesuaikan mendekati kemana ya. Hanya beda selisih
Yang ini selisih 10 volt ampere, yang ini selisih 20, yang ini kelebihan 20, yang ini pas, yang ini kelebihan 20. Nah, selanjutnya kita lihat perhitungan daya aktifnya watt. Sebetulnya yang 450 volt ampere ini berapa watt? Nah, kalau kita lihat menghitungnya dengan daya aktif, kita harus kali dengan cos P, ya. Cos P itu adalah perbandingan ya daya semu dan daya aktif tadi perbandingannya. Maka dihasilkanlah 0,8 angkanya. Maka 220 volt dikali 2 ampere dikali 0,8 hasilnya 352 watt. Kita lihat di sini perbedaannya. Sebenarnya 450 volt ampere itu daya beban yang harus kita hitung lampu, ya, setrika, rice cooker atau yang lainnya, ini harus kita jumlahkan yang ini sebetulnya. Kalau enggak, kalau melebihi MCB itu akan balik ya, MCB itu akan jeglek ke bawah atau off. Nah, kemudian kita lihat di sini 220 volt dikali 4 ampere dikali 0,8 hasilnya 704 watt ya. Nah, di sini 900 volt ampere. Bedanya agak jauh nih ya, selisih 200, kalau yang di sini selisih 100. Kemudian jika yang 6 ampere berapa dia daya aktifnya? 220 volt dikali 6 ampere kali 0,8 hasilnya 1056 watt. Nah, ini ada selisih 250 watt ya, yang bisa artinya tidak jeglek MCB tersebut ya. Kemudian kita lihat di sini 220 volt dikali 10 ampere dikali 0,8 hasilnya 1760 watt. Sementara di sini 2200 volt ampere. Ada selisih lumayan banyak nih ya. Ada 440 selisihnya, 440. Kemudian di sini yang 3500 volt ampere. Kita lihat di sini hanya 2816 watt. Jadi 220 volt dikali 16 ampere dikali 0,8 hasilnya 2816 watt. Nah, di sini yang daya aktifnya ya tertera. Kita buktikan perhitungannya ya dengan menggunakan kalkulator. Yang pertama ini 220 kita kali dengan 2 dikali dengan 0,8 sama dengan ini hasilnya 352 watt. Ya, berikutnya 220 dikali 4 dikali 0,8 hasilnya 704 ya, ini 704. Kemudian kita lihat selanjutnya 220 kali 4 dikali 6 ya. Maaf, dikali 6 kemudian dikali 0,8. Nah, ini hasilnya 1056 ya, 1056. Kemudian berikutnya 220 volt dikali 10 ampere dikali cos P-nya 0,8 hasilnya 1760 watt, sama ya. Ini kita buktikan perhitungannya. Kemudian selanjutnya yang terakhir di sini yang 16 ampere 220 dikali 16 ampere dikali 0,8 cos P-nya sama dengan 2816 watt ya. Nah, itulah perhitungan yang bisa kita informasikan kepada rekan-rekan, kepada siswa-siswi, kepada teman-teman sekalian yang membutuhkan penjelasan. Nah, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa like and comment ya di deskripsi di bawah channel ini ya. Jangan lupa share, bagikan informasi ini kepada teman, kepada rekan, kepada keluarga semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.